Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathar Rozak dengan NIM 2215111018. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau mendemokan hasil dari pengerjaan aplikasi saya pada mata kuliah komputer grafik. Nah, jadi pada proyek saya kali ini saya mengerjakan sebuah motif atau pattern yang dimana di dalamnya terdapat tanpa animasi maupun dengan animasi dan di dalamnya terdapat interaksi. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai motif yang saya pakai di dalamnya. Baik. Jadi di sini pertama saya menggunakan motif dari sini. Di sini itu disebutnya keris Jepang. Kenapa saya terinspirasi untuk memakai ini? Karena dalam motif ini tuh terdapat persegi yang sudah saya siapkan untuk membuatnya bagaimana, dan di sini tuh perseginya tuh bisa dibuat rotasi. Jadi di sini tuh saya bisa membuat persegi serta melakukan transformasi dengan cara rotasi ya, seperti itu. Lalu di sini saya memilih motif yang kedua yakni pada gambar ini. Dan saya memilih motif utamanya adalah yang kotak beserta di dalamnya terdapat lingkaran ini. Kenapa di sini saya memilih motif tersebut? Karena motif ini bisa saya gunakan sebagai animasi, di mana nantinya animasi akan bergerak pada lingkaran. Lalu terakhir saya menggunakan motif ini terutama menggunakan motif yang ada pada jajar genjangnya ya. Di sini saya memilih motif tersebut karena saya rasa motif tersebut cocok dan lumayan estetik untuk diimplementasikan pada motif yang saya buat kali ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai objek dua dimensinya ya. Pertama, seperti yang saya ucapkan tadi, saya menggunakan keris Jepang dan keris Jepang tersebut saya implementasikan seperti pada gambar di sini. Di sini saya kustomisasi di mana di sini kan terdapat bolongnya di tengah lingkaran, tetapi di sini saya tidak membuatnya. Lalu saya juga merubah posisi yang asalnya seperti ini menjadi seperti ini ya. Jadi kalau yang di kostumasi itu menjadi bentuk silang, sedangkan di sini kan tidak bentuk silangnya seperti itu. Lalu pada motif yang kedua saya mengambil lingkaran ini dan diimplementasikan seperti yang ada di sini. Nah, di sini tuh kita lihat bahwa kustomisasinya ialah di dalam lingkarannya tuh tidak terdapat warnanya, tetapi hanya merubah warna dari garis lingkarannya tersebut. Lalu yang terakhir ialah saya mengambil motif jajar genjang ini untuk diimplementasikan pada motif di bawah lingkaran ini. Perbedaannya ialah saya mengkustomisasi agar di dalamnya tidak terdapat warna seperti di sini, melainkan hanya merubah warna garisnya saja. Baik, selanjutnya di sini saya akan mendemokan hasil dari aplikasi saya. Pertama di sini saya akan menemukan hasil tanpa animasi ya. Kita buka dulu. Oh, ternyata ini dengan animasi salah. Jadi kita buka dulu yang ini dulu, yang tanpa animasi untuk melihat keseluruhan motif batiknya. Nah, ini ya untuk hasil akhir dari motifnya. Saya mengimplementasikan 3 motif di sini. Terdapat motif yang pertama ada di sini, lalu motif yang kedua ada pada lingkaran ini, lalu motif yang ketiga ada pada jajar genjang di sini. Baik, seperti itu. Itu untuk motif dua dimensi yang telah saya buat pada proyek kali ini. Jadi di sini saya menggunakan transformasi terutama rotasi dan translasi ya di sini. Saya awalnya membuat untuk kotak ini saya menggunakan rotasi terlebih dahulu. Jadi saya membentuk sebuah lingkarannya, sebuah persegi di sini, persegi biasa. Lalu saya merotasikannya agar berbentuk seperti ini. Jadi saya rotasikan 45 derajat. Nah, di sini saya buat 2 ya.
perseginya persegi atas dan persegi bawah, lalu saya translasikan kepada selanjutnya untuk ke samping sini. Lalu saya juga translasikan, lebih tepatnya saya ulang lagi proses tersebut pada baris di bawahnya buat ini, lalu translasi sama seperti lainnya juga. Lalu di sini juga saya mencoba membuat translasi pada lingkarannya ya. Jadi di sini saya membuat satu objek lingkaran dulu, di mana kemudian saya translasikan objek lingkaran tersebut ke bawah. Selanjutnya juga sama ini dan ini juga sama ya. Jadi kita translasikan dulu ke bawah, terus saya mengulanginya pada baris selanjutnya. Saya lanjutkan pada baris selanjutnya, selanjutnya pada baris selanjutnya. Lalu untuk membuat garis ini saya hanya menggunakan line brace and hum, di mana untuk membuat garis tersebut saya hanya menggunakan looping, tidak menggunakan translasi ya. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kode transformasinya ya. Jadi di sini saya sudah mengimplementasikan fungsi OOP. Di sini saya membuat objek untuk transformasi 2 dimensinya ya. Ini tuh digunakan pada saat saya ingin membuat atau melakukan suatu translasi. Misalkan saya ingin melakukan translasi di sini ya. Di sini tuh saya bandingkan dulu agar lebih mudah. Di sini tuh awalnya saya membuat lingkaran dulu, dan dalamnya tuh sudah terbentuk sudah terimplementasikan juga OOP ya, di mana saya di sini tuh membuat dulu lingkarannya dari sebuah objek lingkaran. Lalu saya membuatnya juga untuk menggambarkan di kanvasnya itu menggunakan ini ya, draw underscore lingkaran dari fungsi tersebut. Lalu saya bentuk juga di sini. Lalu kemudian saya melakukan looping sebanyak 7 kali, di mana looping itu fungsinya untuk mentranslasi. Mohon maaf, sebenarnya untuk looping ini fungsinya untuk menampilkan ininya aja ya. Nah, di sini tuh saya gunakan transformasi untuk mentransformasi lingkaran yang ada dari sini ke sini ke sini ke sini menggunakan looping. Tapi looping tersebut di dalamnya terdapat translasi. Jadi untuk menggeser lingkaran ke bawah itu saya sudah menggunakan translasi di dalamnya. Seperti itu. Selanjutnya juga saya gunakan transformasi itu pada pembuatan persegi ya. Sama seperti sebelumnya, di sini saya membuat objek persegi dulu dengan menggunakan squares. Seperti ini selalu saya buat perseginya. Lalu saya rotasi terlebih dahulu menggunakan fungsi rotasi yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu saya gunakan persegi tersebut untuk saya gambarkan di sini dalam bentuk. Jadi awalnya tuh kotak biasa ya, yang lurus-lurus aja. Kemudian saya rotasi sebesar 45 derajat ya di sini. Kita lihat saya buat di variable global rotasi animasi itu ada berada di maaf sebelumnya saya agak lupa. Rotasi animasi ada berada di sini ya. Ternyata bukan secara global tapi di depth draw saja. Saya rotasikan sebesar 45 derajat. Seperti itu. Mungkin untuk motif 2 dimensinya cukup segitu aja ya. Lalu kita lanjut saja ke animasinya. Di sini saya akan menemukannya untuk yang animasi. Kita masuk ke motif 2 dimensi animasi. Lalu kita buka. Baik, jadi ini merupakan hasil animasinya ya. Di sini saya tuh lebih tepatnya menggeser lingkaran agar lingkaran tersebut bergerak terus ke bawah, dan lingkaran tuh kalau misalkan udah sampai bawah dan sudah tidak terlihat akan muncul lagi dari atas. Seperti itu. Lalu saya juga menambahkan interaksi, di mana interaksi tersebut untuk memperbesar persegi dan memperkecil persegi, serta untuk memperbesar
lingkaran dan memperkecil lingkaran. Di sini misalkan saya ketik A, maka lingkaran akan mengecil. Maksud saya pasti akan mengecil seperti itu. Lalu misalkan saya pencet B, maka persegi tersebut akan memperbesar lagi. Lalu misalkan saya pencet C, maka lingkaran akan mengecil ya seperti di gambar. Lalu pencet D akan membesar lagi. Seperti itu untuk animasinya dan interaksi pada aplikasi ini. Lalu di sini juga saya mengimplementasikan random integer yang berguna untuk membuat warna agar warnanya itu berubah-ubah agar terlihat juga animasi perubahan warnanya ya, seperti itu. Oke, cukup untuk demonstrasinya. Untuk animasi saya akan masuk ke codingannya. Nah, di sini saya ulangi lagi mengenai random integer ini. Saya implementasikan untuk mewarnai garis warnanya, misalkan untuk garis warna lingkaran, garis persegi, saya implementasikan ya. Untuk garis warna, garis lingkaran, garis persegi agar tercipta sebuah perubahan warna di setiap detiknya ya. Lalu sama seperti biasa saya membuat objek 2 dimensinya, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai animasi lingkarannya ya. Jadi di sini tuh mohon maaf, ini masih membuat garis. Ini untuk animasi lingkarannya. Jadi awalnya tuh saya ingin membuat lingkaran tuh terus menurun ke bawah seperti ini ya. Jadi sini itu saya menentukan dulu posisi awal horizontal dari lingkarannya. Lalu di sini saya gunakan variabel pos awal lingkaran animasi plus sama dengan speed ini, yaitu gunanya untuk mengatur kecepatan pergeseran si lingkarannya, perpindahan animasi si lingkarannya. Nah, di sini tuh fungsi agar apabila si lingkarannya sudah mencapai bawah layar, yang di sini kalau untuk saya minus 600 karena di minus 600 mohon maaf karena saat udah tidak muncul di layar tuh nantinya posisi lingkaran akan dimunculkan kembali pada minus 600 ini, dimana minus 600 ini merupakan posisi awal dari si lingkarannya ya. Posisi awal lingkaran yang dimana lingkaran tersebut tidak terlihat, lalu akan ditambah terus menggunakan speed ini agar nanti muncul ke bawah. Seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan looping untuk animasinya ya. Di sini saya membuat objek lingkaran yang dimana di sini tuh seperti yang saya bilang tadi, di sini ada parameter pos awal lingkaran animasi. Di sini fungsinya ya untuk menggeser lingkaran agar bergerak terus ke bawah seperti itu. Bisa dilihat bahwa lingkaran tuh turun terus ke bawah. Tapi kenapa seperti patah-patah? Karena di sini saya animasinya tuh saya membuat lingkaran terus jadinya agar bergerak ke bawah seperti itu. Mungkin itu ya untuk animasinya. Lalu untuk interaksinya di sini saya menggunakan mouse clicker, dimana ketika saya mengklik tuh merubah warna si lingkaran yang ada di sini. Yang asalnya warna biru menjadi warna ungu. Terus kalau klik kanan saya balikkan lagi warnanya ke warna semula. Lalu di sini ada key preset yang sudah saya tentukan sebelumnya. Di sini saya mengklik A akan memperkecil ukuran perseginya. Seperti itu. Lalu ketika saya klik B akan memperbesar ukuran persegi. Lalu ketika saya klik C akan memperkecil ukuran lingkaran. Ini, lalu ketika saya klik D akan memperbesar lingkaran. Baik, sebelumnya saya ada yang ingin saya tambahkan mengenai percepatan dan perlambatan animasi. Di sini saya menggunakan tombol E untuk mengurangi kecepatan pergerakan lingkaran, dan saya menggunakan tombol F untuk mempercepat pergerakan lingkaran. Saat kita klik E, kita akan lihat bahwa lingkaran akan semakin lama untuk bergerak. Tuh, kita lihat ya, dari sebelumnya menjadi lebih lama, untuk turun juga jadi lebih lama. Lalu selanjutnya saya klik E beberapa kali untuk menambah kecepatan. Nah, terlihat lebih cepat dari sebelumnya. Kita klik lagi karena di sini menambah terus kecepatannya 10. Cukup sekian yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin cukup sekian dari demonstrasi motif batik yang telah saya buat.
Mohon maaf apabila dalam pembuatan aplikasi ini serta dalam demonstrasi kali ini saya masih memiliki banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.